Perkenalkan, nama saya Herianto Panjaitan dari PT ALS Indonesia Lab Duri. Di sini saya akan membuat tugas video praktek saya, yaitu pengambilan sampel air permukaan untuk parameter minyak dan lemak dan logam terlarut. Peralatan yang kita gunakan dalam sampling air permukaan ini yaitu yang pertama pH meter Oakton 150 yang tentunya sudah dikalibrasi di laboratorium secara internal maupun eksternal. Kemudian flow current meter, alat untuk mengukur debit arus air yang tentunya sudah dikalibrasi juga di laboratorium. Termometer untuk mengukur suhu air permukaan yang sudah dikalibrasi. Di sini skalanya Celcius. Meteran yang digunakan untuk mengukur lebar air permukaan dan dalam air permukaan. Kemudian botol sampel untuk parameter logam kita menggunakan dari polietilen ya, yang sudah dibersihkan dan dibilas dengan HNO3PK di laboratorium. Kemudian ini ada botol gelas untuk parameter minyak dan lemak, botol gelas yang bermulut lebar, yang berwarna hitam, yang berwarna gelap. Kemudian untuk sebagai pengawet kita ada di sini, yaitu untuk logam terlarut pengawetnya HNO3PK 1:1, dan untuk oil minyak dan lemak itu kita gunakan pengawetnya H2SO4 1:1 juga. Dan peralatan pendukung lainnya yaitu dengan icebox yang berisi dengan es. Sekian untuk alat dan bahan, kita akan lanjutkan dengan pengambilan sampel. Baiklah, saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengambil air permukaan, contoh air permukaan untuk kebutuhan analisa minyak dan lemak dan logam terlarut. Di sini anggaplah saya sudah memakai helmet, topi safety, kacamata safety, jas lab, sepatu safety, dan sarung tangan plastik untuk pengambilan sampel. Langkah pertama untuk pengambilan sampel yang kita lakukan adalah dengan mengukur lebar dari badan air dengan menggunakan meteran. Ini merupakan badan air permukaan atau air anak sungai. Misalnya kita ukur itu lebarnya 1 meter dengan menggunakan meter 1 meter, dan dalamnya 30 cm. Berarti di sini kita spot pengambilan sampel yaitu 1. Lalu kita lanjutkan dengan mengukur debit dari air tersebut. Mengukurnya kita gunakan, anggaplah ini flow meter current, yaitu alat untuk mengukur debit arus air yang sudah terkalibrasi tentunya. Dan ukur, oh ternyata anggaplah nilai debit airnya yaitu 0,6 meter kubik per detik. Lalu kita catat nilai tersebut ke dalam buku. Kemudian kita lanjutkan dengan mengukur suhu dari badan air tersebut dengan menggunakan termometer yang tentunya sudah dikalibrasi juga. Contohnya yaitu dengan cara seperti ini, membenamkannya kira-kira kedalamannya 20 cm. Kemudian kita tunggu hingga skala termometer tersebut stabil. Lalu kita catat suhunya. Oh ternyata suhunya yaitu sekitar 19,5 derajat Celcius. Lalu kita catat. Kemudian kita akan mengambil contoh air untuk parameter logam terlarut. Anggaplah ini botol sampel, pengisian sampel terbuat dari plastik polietilen yang sudah dibilas dibersihkan di laboratorium dengan menggunakan asam nitrat dan aquades.
Kemudian sesampainya di lapangan, kita bilas kembali botol tersebut dengan menggunakan air permukaan untuk uji tersebut. Contoh uji ini. Kita bilas ya, 3 kali. Bilas kali. Lalu kita ambil airnya kira-kira kedalaman 20 cm dari air permukaan. Setelah dapat, kemudian kita ukur pH-nya dan pH-nya. Kita ukur pH-nya. Kita ukur pH. pH-nya adalah 6. Kemudian air yang dalam botol tersebut ini kita saring dengan menggunakan saring Wattmann untuk memisahkan partikel-partikel atau suspensinya dan filtratnya. Saring ya. Anggaplah saya menyaring. Nah, ini kita dapatkan filtrat yang jernih ya. Filtrat yang jernih. Kemudian filtrat yang jernih tersebut kita tambahkan pengawet, yaitu asam nitrat HNO3 1:1 hingga pH-nya di bawah 2. Kemudian kita tambahkan asam nitrat ya. Asam nitrat 1:1 hingga pH-nya di bawah, kira-kira di bawah 2. Kemudian sampel ini kita masukkan ke dalam ice box yang bersuhu kira-kira di bawah 6 derajat Celcius sebagai pengawetan sementara agar sampel tersebut bisa diawetkan selama proses perjalanan ke laboratorium. Kita masukkan ke dalam ice box ya. Kita masukkan ke dalam ice box. Kemudian kita akan mengambil contoh sampel air untuk parameter minyak dan lemak. Botol sampel yang kita gunakan anggaplah ini terbuat dari plastik bermulut lebar dan berwarna gelap yang sudah dibersihkan dengan menggunakan asam nitrat dan aquades sebagaimana mestinya di laboratorium. Lalu kita ambil ya, begini ya, di permukaannya kita ambil sampel airnya di permukaan kira-kira 70-80% volumenya. Lalu setelah seperti sampel kita ambil, kita lakukan yaitu pengukuran pH-nya. Kita lakukan dengan menggunakan pH meter Watson ya 150 yang sudah dikalibrasi tentunya di laboratorium. Ukur pH-nya. Ternyata pH-nya yang kita dapat adalah 6. Setelah itu kita awetkan contoh sampel tersebut dengan menggunakan H2SO4 1:1 hingga pH-nya kita peroleh yaitu pH sampel kita peroleh yaitu kira-kira di bawah 2. Kira-kira di bawah 2. Anggaplah ini H2SO4 1:1 ya. Dengan menggunakan pipet tetes kita tambahkan H2SO4 ke dalam sampel. Kemudian sampel kita tutup dan kita masukkan ke dalam ice box untuk pengawetan sementara menuju ke laboratorium untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Setelah pengambilan sampel air selesai, kita bersihkan peralatan kita, terutama pH meter ya. Anggaplah ini aquades.
kita bilas proofnya hingga bersih. Setelah bersih proofnya, kemudian kita matikan, lalu kita simpan pH meternya. Kita simpan pH meternya, lalu peralatan kita simpan. Dan flow current tersebut kita bilas juga, kita bersihkan ujungnya dengan menggunakan botol semprot Aquades. Nah, kemudian kita simpan. Sekian simulasi pengambilan contoh air permukaan sebagai tugas praktek saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam.